Halo semuanya, ketemu lagi. Jadi aku mau kasih tahu, di Australia ini beda dengan di Indonesia. Kalau kamu ingin nyupir sendiri, nyetir, itu harus melalui 3 tahap. Tahap pertama, kamu nanti dapat plat tulisannya L. Tahap kedua, kamu nanti dapat plat tulisannya P, P1. Lalu tahap ketiga, dapat P2. Setelah itu, kamu baru bisa bebas menyupir sendiri. Maksudnya bebas, ya seperti profesional, supir profesional gitu deh. Jadi aku ini sudah melalui tahap pertama untuk mendapatkan plat yang L. Jadi ini sudah aku dapatkan jauh sebelum aku kena kanker payudara. Jadi sempat terhambat. Tanganku ini juga sebetulnya masih sakit. Jadi ya harus pelan-pelan untuk nyupir. Nah, waktu untuk mendapatkan plat yang L itu aku harus belajar. Jadi awal tuh belajar dengan tetangga. Waktu itu aku masih punya mobil. Waktu itu belajar dengan tetangga, pakai mobilku atau dengan si Matt. Nah, setelah itu dites. Aku pergi ke, ya kalau di Indo itu kayak di Komdak, ya tempat untuk tes mobil. Hanya tes lewat komputer gitu. Aku lulus 100%, dapat SIM, di SIM-nya ada tulisannya L, jadi masih belajar. Jadi selama proses itu aku harus didampingi terus sebelum aku naik tingkatan menjadi P1. Sekarang ini aku sudah mulai yakin nih, udah mulai pede. Soalnya kan aku waktu itu sempat belajar terus, juga sempat belajar dengan instruktur. Kata instruktur juga kan waktu itu aku sebetulnya sudah lumayan bagus lah untuk nyupir sendiri untuk mendapatkan yang plat P. Nah, aku sedang belajar lagi nih di rumah untuk mendapatkan yang plat P. Jadi hari ini aku mau kasih tahu ke kalian tes-tesnya untuk mendapatkan P1 ya. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian tesnya seperti apa, silakan dilihat. Oke, ini dia. Ini websitenya. Jadi kalau kalian mau coba, ini nama websitenya easydrivingtest.com.au. Semuanya ini ada total 35 pertanyaan. Dan ini nanti ada tulisannya salah, betul. Jadi ada yang bilang kalau misalnya aku bisa bikin salah itu maksimal 10. Kalau misalnya lebih dari 10, aku akan gagal tes. Oke. Oke, kita coba yang pertama ya. Jadi ini pertanyaannya. Kamu sedang jalan, mengendarai di jalanan yang dengan 2 arah, dengan kecepatan 50 km per jam. Klik respon now, jadi nanti di sini ada tulisannya respon now. Jika kamu merasa harus memelankan kendaraanmu, laju kendaraanmu, oke. Coba ya, ini, jadi kita sekarang ada di daerah perumahan. Ya, karena mau belok ke kanan, aku harus respon now. Ya. Jadi ini ada tulisannya not bad, that was a good response. Jadi responnya bagus. Oke, selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini ini ada tulisannya 1. Betul. Oke, lanjut. Kamu sedang berkendara di 2 arah, jalanan dengan 2 arah, dengan kecepatan 100 km per jam. Klik respon now.
jika kamu merasa harus menurunkan kecepatan. Oke. Ini malam-malam bahaya nih. Pelan-pelan lihat kendaraan di depan. Itu sepertinya belok ke kiri. Jadi aku harus respon now karena kita harus nikung ke kiri. Ya, oke. Ya, jadi seperti itu. Dan ini sekarang pertanyaan ketiga. Oke. Betul 2 ya. Sekarang kamu sedang berkendara di jalanan dengan 2 arah dengan kecepatan 50 km per jam. Klik respon now jika kamu harus menurunkan kecepatan kendaraanmu. Oke ya. Oke, di lingkungan perumahan lagi. Nah, ini tiba-tiba ada kendaraan mau mundur ke belakang, ada truk. Ya. Jadi seperti itu. Responnya itu harus cepat. Betul 3. Sekarang pertanyaannya, kamu sedang berkendara di jalanan 2 arah dengan kecepatan 50 km per jam. Klik respon now jika kamu merasa harus menurunkan kecepatan. Ya, masih di daerah perumahan lagi. Ini lihat ya, kiri kanan. Ini tiba-tiba di depan ada orang yang mau membuka kendaraan itu. Ya. Oke. Nah, sejauh ini betul 4. Tidak ada salah ya. Pertanyaan selanjutnya, kamu sedang berhenti dan kamu mau mau belok di pertigaan, di persimpangan. Klik respon now jika kamu merasa itu aman untuk belok. Ya, ini hujan-hujan. Kita ceritanya mau belok ke kanan. Ya, belum. Masih belum aman. Masih belum aman. Nah, oke. Jadi, di dalam pertanyaan-pertanyaan ini tuh kadang ada pertanyaan yang kita nggak usah harus respon karena terlalu lama. Seperti tadi ya, kita harusnya sih respon belok ke kanan, tapi kadang terlalu lama dan pertanyaannya itu sudah lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Jadi kita ya nggak usah respon lah. Oke, pertanyaan ke-6. Masih 29 pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya, kamu sedang berkendara di jalanan dengan 2 arah, kecepatanmu 50 km per jam. Klik respon now jika kamu merasa harus menurunkan kecepatan kendaraanmu. Ya, kita di jalanan perumahan lagi. Ini sepertinya mau belok ke kanan. Ya, harus segera. Ya. Oke. Sip. Betul 6. Pertanyaan selanjutnya, kamu sedang berkendara di jalanan dengan 2 arah dengan kecepatan 80 km per jam. Klik respon now jika kamu merasa harus menurunkan kecepatan. Oke, sekarang nih jalanannya seperti di daerah rumahku nih. Kiri kanan sawah. Nah, ini ada mobil tiba-tiba di depan. Tuh, kan? Aku padahal belum sempat mencet, tiba-tiba sudah berhenti aja. Dan itu salah. Terkadang tuh aku nggak bisa ngelihat terlalu kecil, karena itu tadi kecil kan. Jadi aku nggak bisa ngelihat dengan jelas karena layarnya kecil. Jadi aku salah satu. Pertanyaan selanjutnya, kamu sedang stop. Kamu ingin turun ke kanan di persimpangan. Ya.
Oke, kita mau belok ke kanan. Banyak mobil, banyak mobil, banyak mobil. Kita mau belok ke kanan, masih banyak mobil. Diemin aja sampai mobilnya selesai. Oke, ya. Betul 7. Betul 7 ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-9. Kamu sedang berjalan di dua arah, jalanan dua arah dengan kecepatan 50 km per jam. Klik respon now jika kamu merasa harus memperlambat laju jalan. Ya, kita di daerah yang banyak rumah lagi, hati-hati. Ini, aduh, tuh kan. Tiba-tiba si bapak buka pintu. Oke. Sekarang pertanyaan ke-10. Aku nggak usah ngomongin lagi kali ya, capek. Kamu sedang jalan, melaju di jalanan jalur dengan 2 jalur dengan kecepatan 80 km per jam. Respon now jika kamu merasa harus memperlambat laju kendaraanmu. Wah, sekarang malam-malam nih. Di terowongan pula. Lihat kiri kanan, kiri kanan. Ya, tiba-tiba ini mobil di depan kita mau ke kanan. Klip-klip ke kanan, jadi kita harus respon cepat ya. Pertanyaan ke-11, kamu sedang berhenti dan kamu ingin turun ke kanan, belok ke kanan di persimpangan. Nggak ada kendaraan, nggak ada orang yang mau nyebrang jalan di kiri dan kanan. Klik respon now jika kamu merasa aman untuk terus melaju. Oke, kita mau belok ke kanan nih. Kiri kanan nggak ada kendaraan, tapi dari arah depan banyak kendaraan. Ya kan? Tuh kan? Nah, gitu. Pertanyaan ke-12. Sementara ini masih salah satu ya. Kamu sedang melaju di jalanan 2 arah dengan kecepatan 50 km per jam. Kamu ingin tetap terus jalan. Jadi nggak ke kiri, nggak ke kanan ya. Laju terus. Oke. Malam-malam. Hati-hati. Ini kayaknya ada ada pengendara sepeda. Ya kan? Sekarang pertanyaan ke-13, kamu sedang melaju di 2 jalur dengan kecepatan 50 km per jam. Respon now jika kamu ingin menurunkan laju kendaraan. Kita masuk ke daerah perumahan lagi. Sepertinya tadi ini sudah ya. Tuh. Ada yang tiba-tiba main belok aja nggak ngelihat ke belakang. Kalau ketabrak gimana, ya kan? Untuk ini cuma simulasi. Pertanyaan ke-14 sekarang. Kamu sedang stop. Dan kamu ingin turun terus. Belok ke kanan di persimpangan. Ya, kita sedang stop. Mau belok ke kanan dan dari arah depan banyak sekali mobil. Oke. Ya. Pertanyaan nomor 15. Kamu sedang stop, ingin belok ke kanan.
di persimpangan. Ya, seperti ini lagi. Hati-hati, hati-hati. Karena mobil di depan nih, yang di depan nih mau belok ke sini. Jadi kita nggak bisa belok ke kanan. Tunggu aja. Ya. Pertanyaan nomor 16. Kamu sedang melaju di arus dua arah dengan kecepatan 50 km per jam. Ya. Oke, depan kita ada dua pengendara sepeda. Hati-hati, pelan-pelan aja. Toh kecepatannya kan kita kan 30 km nih per jam nih. Pelan-pelan aja, nggak usah gerusa-gerusu. Oke. Pertanyaan nomor 17. Kamu sedang berhenti dan ingin belok ke kanan. Nggak ada nih kendaraan di kiri kanan maupun penyeberang jalan. Kita mau belok ke kanan nih. Tapi ini berhenti, tapi tuh nih ada mobil di belakangnya ini. Sepertinya mau belok ke sini, tuh kan. Gitu deh. Sekarang pertanyaan ke-18. Kamu sedang melaju di kendaraan di jalanan dengan 2 jalur dengan kecepatan 50 km per jam. Ya, kita di daerah perumahan lagi. Lihat kiri kanan, depan belakang, belakang. Nah, tuh. Tuh. Kan? Tiba-tiba ada mobil yang mundur ke belakang. Sekarang pertanyaan ke-19. Oke, kamu sedang berhenti dan ingin belok ke kanan. Ya, ini lagi. Tadi udah belum ya? Belum ya? Ya, pelan-pelan nih karena ini ada mobil tuh di belakang tuh. Bentar lagi ke sini tuh. Ya kan? Jadi pelan-pelan aja. Selanjutnya, kamu sedang berkendara di jalur dengan 2 arah dengan kecepatan 60 km per jam. Respon now jika kamu merasa harus memperlambat. Ini. Wait, tiba-tiba di mobil di depan. Oke, tiba-tiba tadi mobil di depan ingin belok ke kanan. Rem mendadak dia, mau belok ke kanan. Sekarang pertanyaan nomor 21. Kamu sedang berkendara di 2 arah, jalur 2 arah, dengan kecepatan 80 km per jam, dan kamu harus slow down, pencak rem ya, perlahan-lahan. Ya, kita di jalanan desa lagi. Ini, yang tadi kan ya. Tadi kan aku gagal. Oke, sekarang berhasil. Karena kenapa? Karena dari jauh aku sekarang bisa melihat kalau mobilnya tiba-tiba belok ke kanan. Potong jalan itu mobil dari arah berseberangan. Sekarang pertanyaan ke-22. Kamu sedang berhenti dan ingin belok ke kanan. Ya, sedang berhenti nih. Ada banyak mobil di seberang. Masih banyak. Nih tuh yang putih yang di belakang nih. Ya, tuh kan. Tuh. Kok aku nggak respon sih? Tuh kan, salah. Harusnya aku tadi respon. Salah 2 deh. Kamu sedang berhenti dan ingin belok di persimpangan.
Kita berhenti, ini mobil sedang menuju mau ke sini, tuh motor juga mau ke sini. Ini mobil ini juga mau belok ke sini. Jadi kita diam saja. Tunggu truk nih. Oke. Salah 2. Sejauh ini salah 2. Nah, ini kita di kota. Oh, tiba-tiba si bus ini mau jalan belok ke kanan. Untung aja kita ngeliat ya. Kalau nggak nabrak deh. Oke, sekarang pertanyaan ke 25. Jadi habis ini 10 pertanyaan lagi. Yuk, 10 lagi. Masuk daerah perumahan lagi. Lihat kiri kanan depan. Ya, tiba-tiba mobil merah datang dari arah sebelah kanan. Gitu deh. Jadi harus waspada. Nah, kita mau belok ke kanan lagi sekarang. Kita tunggu truk dulu ya. Soalnya nggak bisa ngeliat di area sini. Ketutupan dengan truk. Kamu berhenti dan ingin belok ke kanan. Oke. Ada mobil dari arah sini. Mobil terus bang, terus mbak, terus tante. Oke. Pertanyaan ke 28. Kita sedang berhenti dan ingin belok ke kanan lagi. Aku nggak bisa belok ke kanan nih, karena di belakangnya nggak kelihatan, di belakangnya truk nggak kelihatan nih. Tuh kan. Oke. Sejauh ini salahnya 2 ya. Ini jalanan di pedesaan ini, nggak ada mobil kiri kanan. Oke, kita mau belok. Di sini itu mobilnya, karena aku tinggal di daerah pedesaan itu nggak banyak mobil, nggak banyak macet, nggak banyak lampu lalu lintas, tapi bukan lampu lalu lintas. Apa? Yang merah hijau kuning itu, ya lampu lalu lintas. Jadi orang tuh kalau misalnya ngendarain mobil itu cepet-cepet. Jadi kita refleksnya tuh juga harus cepet. Nah, ini juga nih. Beginilah kalau di Australia itu di daerah pedesaan tuh orang-orang tuh kebanyakan jalannya cepet-cepet atau naik sepeda. Tapi waktu tinggal di kota juga banyak sih, waktu tinggal di Sydney juga banyak sih orang yang naik sepedaan. Tapi di Sydney itu ada jalur khusus untuk sepeda. Di sebelah kiri gitu, kecil. Ini kita kayaknya mau belok kiri. Ya. Sekarang pertanyaan ke 32. 3 pertanyaan lagi. Ya, kali ini kita mau belok ke kanan. Oke. Kita mau belok kanan lagi. Tapi tuh ada banyak banget nih mobil yang laju. Ya. Kamu sedang berkendara di 2 arus jalanan dengan kecepatan 70 km per jam. Malam-malam.
Malam-malam harus waspada. Wah, mobil di depan ngerem. Sip. Oke, tinggal satu pertanyaan ini. Habis itu selesai. Nah, sekarang kita mau belok ke kanan. Banyak mobil, banyak mobil. Banyak mobil. Bisa nggak nih? Tuh kan, responnya tuh lama. Harusnya tadi tuh aku masih berhenti. Jadi, resultnya, hasilnya, ini hasilnya, 91,43%. Salah 3, betul 32. Dan kalau misalnya aku mau lihat, salahnya gimana sih? Nah, ini. Gitu. Ini hasil, bukan hasil, jawaban. Jawaban-jawabannya ya. Kalau mau nyoba lagi, silahkan pencet yang ini. Begitu. Ya, jadi begitu. Aku salah 9, jadi harus nyoba lagi nih, harus belajar lagi sampai semuanya benar. Habis itu, aku harus pergi ke tempat ke kantor New South Wales Service, itu pusat pelayanan. Jadi untuk bikin SIM, untuk bikin surat keterangan lahir, untuk mendaftarkan surat pernikahan, segala macam itu di tempat yang namanya New South Wales Service. Nah, setelah aku yakin, pede dengan belajar sendiri di rumah itu tadi, aku harus mendaftarkan diri untuk belajar di kantornya. Bukan belajar, untuk tes di kantornya. Habis itu, jika aku lulus, aku harus belajar, bukan belajar, harus tes nyupir dengan instruktur, bukan instruktur, dengan bukan guru, dengan orang yang akan ngetes. Jadi akan duduk di sebelahku, bawa kertas gitu, jadi nanti akan kasih aku tes-tes. Oh, harus coba belok ke kiri, berhenti paralel, parkir paralel gitu segala macam. Kalau nanti aku lulus, aku bisa dapat plat P1. Nah, dari plat P1 aku dikasih waktu berapa lama gitu untuk tes lagi, maju ke plat P2. Nah, habis plat P2, kalau lulus lagi, aku sudah bisa mengendarai kemana-mana tanpa diharuskan menempel plat di mobilku. Jadi ya, doakan aku semoga berhasil ya, karena bayarnya juga lumayan mahal, sekali tes itu $50. Kalau gagal, aku harus coba lagi, bayar lagi $50. Jadi ya, doakan aku semoga berhasil, jadi bisa naik mobil sendiri, nyetir kemana-mana sendiri. Nggak usah pakai SIMOTS. Nganter-nganter. Oke? Cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di share. Komen juga boleh. Subscribe jangan lupa. Ya, terima kasih. Dah.